Oke, selamat pagi untuk anak-anak Ibu kelas 10. Salam sehat dan tetap semangat dan selalu berdoa dalam setiap memulai pembelajaran. Oke, pembelajaran kita kali ini kita lanjutkan ke bab 6 mengenai gerak melingkar beraturan. Kenapa langsung kita ke gerak melingkar beraturan? Karena memang akhir bulan ini kita mungkin sudah ujian semester, ya, sudah ujian semester. Jadi ibu berharap soal-soal di bab sebelumnya itu kamu harus kerjakan, tidak harus saya minta tagihan baru kamu kerjakan, ya. Oke, anak-anak ibu, dikerjakan evaluasi bab 5 mengenai gerak parabola kemarin, ya. Dikerjakan evaluasi bab 5 mengenai gerak parabola. Oke, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan dengan gerak melingkar beraturan atau disingkat dengan GMB. Ya, disingkat dengan GMB, gerak melingkar beraturan. Kalau dikatakan gerak melingkar beraturan berarti gerak suatu benda pada lintasan berbentuk lingkaran. Kalau kemarin kan ada gerak lurus, berarti lintasan benda pada garis lurus, ya. Kalau kemarin ada GLB, gerak lurus beraturan, ya. Sekarang gerak melingkar beraturan. Jadi kalau dikatakan gerak melingkar beraturan atau gerak melingkar adalah gerak suatu partikel atau benda dalam lintasan berbentuk lingkaran. Ya, kalau gerak benda berbentuk lingkaran, lintasannya berbentuk lingkaran, berarti nanti yang kita tinjau adalah sudut lintasannya. Oke. Dalam hal ini yang pertama kita bahas atau pertemuan kita kali ini membahas besaran-besaran dalam gerak melingkar. Ya, besaran-besaran dalam gerak melingkar, ya. Besaran-besaran yang ada dalam gerak melingkar nanti ada yang pertama perpindahan, ya. Yang pertama namanya perpindahan, ya. Oke, kalau kamu lihat di gambar ya. Ini misalkan ada suatu partikel, katakan di dalam CD. Ini misalkan, ya, ini CD, ya, CD. Di sini kalau di CD ini kan ada banyak sekali partikel, ya. Ada banyak sekali, ada di sini, di sini, di sini. Andaikan partikel itu ada di ujung, ya, di ujung. Kalau pusat kan ini, ya, yang ada tangan saya itu adalah pusat. Itu adalah pusat lintasan, ya, itu adalah pusat lintasan. Jika partikel yang ada di ujung atau di sisi paling ujung dari CD ini, di sini katakan, ya, di sini sebuah partikel pada saat T-nya sama dengan 0 atau pada saat T1 sama dengan 0, sebuah partikel atau katakan P, ya, partikel itu berada di titik P pada saat T sama dengan 0, ya. Dia sudah membentuk sudut terhadap garis acuan. Ini sudut yang dibentuknya ini theta awal, ya, sudut awal. Kemudian partikel yang di sini nanti akan bergerak, ya, bergerak dia, ya, bergerak ke sini, ya, ke titik katakan ini titik P tadi, ini titik Q, bergerak ke titik Q. Sekarang partikelnya sudah berada di titik Q pada saat T2-nya sama dengan T, ya. Jadi di sini kan ini adalah sudut yang dibentuk partikel pada saat T-nya sama dengan
T2 ya. Pada saat T-nya sama dengan T2, kita mengukurnya selalu dari titik acuan. Ini dia sudutnya theta ya. Di sini tadi kan awalnya ini, sekarang di sini. Besar sudut yang disapu sewaktu bergerak dari T1 ke T2 itu disebut dengan namanya perpindahan ya. Karena kita tadi mau memahami yang mana itu perpindahan ya. Perpindahan tadi adalah besar sudut yang disapu sewaktu berpindah dari P ke Q ya. Perpindahan partikel-partikel selama berputar terhadap poros, ini porosnya ya. Disebut itu namanya perpindahan sudut. Kalau digerak melingkar namanya perpindahan sudut ya. Kalau digerak lurus namanya perpindahan ya, perpindahan ya. Oke. Perpindahan sudut, kalau digerak lurus perpindahan delta X. Jadi kalau di sini delta theta. Perpindahan sudut ini berarti dari sini ya, yang ini. Ini perpindahan sudut. Ini perpindahan sudut karena sudut yang disapu sewaktu bergerak dari titik P ke titik Q itu yang disebut dengan perpindahan sudut. Oke? Delta theta. Sementara kalau delta theta ini, kalau kita lihat di gambar, delta theta itu adalah ini, theta akhir dikurang theta awal. Theta awal tadi ini ya, theta awal, theta akhirnya ini. Oke, berarti boleh kita tuliskan delta theta sama dengan theta awal dikurang theta akhir. Oke. Untuk menentukan besar perpindahan, kalau digerak lurus kan perpindahan itu satuannya adalah meter ya. Satuannya adalah meter. Kalau digerak melingkar menentukan perpindahan itu boleh dalam 3 cara. Ya, boleh dalam 3 cara mengukur delta theta. Ya, yang pertama bisa dalam derajat. Ya, ingat kalau 1 kali putaran, ya perpindahannya 1 putaran perpindahannya itu sama dengan 360 derajat. Ya, itu dalam derajat. Kalau seperempat putaran berapa derajat lah itu? Itu berarti 90 derajat. Kalau setengah putaran berarti 180 derajat. Ya. Oke, yang kedua dalam putaran. Kalau dalam putaran satu lingkaran sama dengan 1 putaran. Tadi 1 putaran sama dengan 360 derajat. Itu untuk yang kedua. Yang ketiga, dalam sistem internasional. Ya, dan itulah yang akan sering nanti kita gunakan dalam SI, yaitu radian. Ya, dimana kalau dalam radian dia theta itu dalam radian ini sama dengan X per R. Mana X, Bu? Ini panjang lintasan X-nya ini ya. Garis yang dilalui ini X-nya. Atau bisa juga S ya. Theta itu adalah panjang lintasan yang dilalui per jari-jari. Ini jari-jarinya, garis dari pusat ke partikel, itu jari-jari ya. Berarti ini X per R atau S per R juga boleh ya. X ini X ya, atau S.
Kalau satu putaran X itu sama dengan keliling lingkaran. Keliling lingkaran berapa? Apa rumusnya? 2πr. X sama dengan keliling lingkaran. Berarti X sama dengan 2πr. Kalau satu putaran, berarti boleh kita masukkan ke sini. Berarti ini 2πr per r ya. Berarti kalau satu putaran berarti sama dengan 2 pi radian ya. Maka bisa dituliskan untuk besar sudut nanti theta sama dengan 2 pi radian kalau satu putaran, atau satu putaran itu sama dengan 360 derajat. Ini sama dengan 2 pi radian, atau satu radian itu sama dengan 360 derajat per 2 pi. Maka ini sama dengan sekitar sama dengan 57,3 derajat ya. Jadi nanti boleh kamu konversi ya, boleh dikonversi. Oke, yang berikut, yang kedua, ada kecepatan dalam gerak melingkar ya. Ada kecepatan dalam gerak melingkar. Kalau di gerak lurus kecepatan namanya v ya. Kecepatan namanya v. Kalau di gerak melingkar apa namanya? Ya. Oke, kalau di gerak melingkar apa namanya? Oke, kalau di gerak melingkar namanya kecepatan sudut. Ya, atau sebelum kita masuk ke sana, tadi apakah sudut itu punya arah? Punya. Ya. Punya. Jadi nanti sudut itu diukur dari sumbu X positif berlawanan arah putaran jarum jam, maka sudutnya positif. Kalau searah diukur searah putaran jarum jam, maka sudutnya bernilai negatif. Ingat ya, selalu diukur dari sumbu X positif berlawanan arah putaran jarum jam. Itu dikatakan positif. Kalau searah dikatakan negatif. Oke? Jadi nanti biar bisa juga menentukan arah kecepatan sudut. Karena kecepatan sudut itu juga merupakan nanti besaran vektor. Karena kalau ini kecepatan untuk gerak lurus, ini besaran vektor ya. Oke, dalam kecepatan dalam gerak melingkar ya, kecepatan sudut rata-rata. Kalau kemarin kita kecepatan rata-rata ya. Kecepatan sudut rata-rata itu merupakan perpindahan sudut perselang waktu, atau omega rata-rata sama dengan delta theta per delta t. Delta theta per delta t. Ya, ini kecepatan sudut rata-rata. Dan ini juga yang sering nanti kita gunakan untuk sesaat juga, ini adalah theta per t ya. Theta per t. Ya, boleh ya, theta per t. Oke, yang ketiga, ada hubungan antara besaran gerak melingkar dengan gerak lurus. Besaran gerak melingkar dengan gerak lurus. Oke, tadi yang pertama ada persamaan yang kita kenal dengan theta sama dengan X per R ya. X per R. Di sini tadi theta sama dengan X per R. Berarti boleh kita tulis X sama dengan R dikali theta. Oke. Kalau tetanya berubah ya. Kalau theta berubah, kalau theta ini bertambah, berarti X-nya juga bertambah dong. Atau S-nya juga bertambah, berubah. Berarti boleh kita tuliskan ini delta X sama dengan R delta theta. Tadi saya bilang kalau sudutnya berubah berarti X-nya juga berubah. S-nya berubah ya. X-nya berubah. Oke? Maka bisa kita tuliskan dari persamaan V ya. V
digerak lurus V sama dengan delta X per delta T. Ingat ya, delta X per delta T. Maka kita masukkan delta X-nya. Maka ini sama dengan delta X R dikali delta theta per delta T. Delta theta per delta T ini sama dengan omega. Berarti P sama dengan R dikali omega. Ya, ini tadi untuk kecepatan digerak lurus, ini kecepatan digerak melingkar. Bisa ya, bisa paham. Ini tadi perpindahan digerak. Ini perpindahan digerak lurus, ini perpindahan digerak melingkar. Bisa ya? Perpindahan digerak lurus, perpindahan digerak melingkar. Berarti ada hubungan antara gerak lurus dengan gerak melingkar. Oke, saya rasa untuk pertemuan kita kali ini bisa kita lihat contoh yang di halaman tadi ada kerjakan evaluasi nomor 3 halaman 233 ya. Coba lihat bukunya halaman 233 ya, halaman 233 nomor 3 ya, nomor 3. Biar bisa kamu menggunakan persamaan. Oke, nomor 3 ya. Nomor 3 halaman 233 ya. Di situ tentukan kecepatan sudut masing-masing jarum detik, jarum menit, dan jarum jam. Maksudnya kan kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut ya. Kecepatan sudut. Ini omega sama dengan theta per T. Theta untuk satu kali putaran. Ya, untuk satu putaran theta sama dengan satu putaran 2 pi radian. Omega tadi sama dengan theta per T ya. Theta per T. Ya, berarti 2 pi per untuk jarum menit. Yang pertama untuk jarum detik. Jarum detik kalau satu putaran berapa menit? Jarum detik untuk satu kali putaran dibutuhkan 60 detik ya. Dibutuhkan untuk satu putaran jarum detik itu 60 detik. Waktu jarum menit untuk satu kali putaran, jarum menit itu satu kali putaran dia membutuhkan waktu satu jam atau sama dengan 3.600 detik, 3.600 sekon. Untuk jarum jam ya, untuk jarum jam, waktu untuk jarum jam ya, waktu untuk jarum jam satu kali putaran jarum jam dia 12 jam ya kan. Untuk jarum jam ya 12 jam. 12 jam itu kalau kita ubah ke sekon, ke detik, ini sama dengan 43.200 sekon. Ya, 12 dikali 3.600 sekon. Ya. Maka dari sini bolehlah kita cari kecepatan sudut untuk jarum detiknya. Ya, berarti ini satu putaran 2 pi radian. Waktunya tadi 60 sekon. Maka ini sama dengan 1/30 ini pi ya, radian per sekon ya, atau pi per 30 ya, radian per sekon. Untuk jarum menit berarti ini 2 pi per 3.600. Maka ini sama dengan pi, ini dibagi 2 berarti ini 1.800 ya. 1.800 radian per sekon. Ini untuk jarum jam omeganya sama dengan 2 pi per 43.200. Maka ini sama dengan pi per 21.600 radian per sekon.
Oke, saya rasa bisa kamu paham. Nanti kamu ulangi, kamu kerjakan soal yang berhubungan dengan materi kita kali ini. Jangan lupa materi kita untuk minggu depan adalah gerak melingkar peraturan, dibaca bukunya dan tetap semangat. Bye bye.